aja kita kenapa mendatangkan artis-artis yang memang berhasil mungkin masuk dalam kategori kaya, tapi karena kerja keras mereka. Jadi buat Anda yang sekarang lagi nonton, yang lagi mulai capek karena kerja, jangan patah semangat. Karena siapa tahu seiring jalannya waktu, kerja keras, kemudian bisa mencapai di titik mereka seperti sekarang ini. Dan satu hal yang harus kalian percaya adalah lebih baik capek bekerja daripada capek mencari kerja. Itu nggak enak banget. Oh iya benar. Bener banget kan? Iya, betul. Makanya nikmatin, kadang-kadang ada orang yang aduh gue malas ya. Nyari kerja nggak gampang. Disyukuri ya ada kerjaan. Tapi pernah gitu loh. Apa? Pernah. Kamu pernah ada di titik itu? Pernah banget. Terus gimana akhirnya bisa? Jadi awal karir itu iklan dulu ya. Iklan bla 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 bla. Masuk nominasi, selalu masuk nominasi 2 besar. Tapi nggak pernah dapet. Sampai akhirnya dipanggil casting, nggak mau. Oh udah ngejerak gitu udah ngerasa nggak mungkin deh masuk 2 besar mulu tapi nggak pernah kepanggil gitu. Memang belum rezeki aja sih sebenarnya. Dan selalu nggak pernah dapet lah di. Nggak pernah dapet. Akhirnya tetap figuran lagi. Dijabanin tapi Dijabanin. Karena memang butuh untuk hidup. Walaupun sedikit itu kan rezeki ya. Tapi saya nikmati gitu. Nah, kalau aku dulu malah memang nggak sengaja Ci. Jadi emang lagi kuliah terus tiba-tiba lagi mau naik bajai, ada yang ngajak casting iklan. Aku mau naik bajai ada yang ngajak casting iklan. Iya, Ini ratu iklan. Iya makanya. Jadi emang bener-bener ini banget, kebetulan banget iklan. Jadi pas dapat duit kuliahnya udah ada babay. Iklan gitu. Kalau lu kan niatnya mau naik bajai, ditarik buat main iklan. Kalau Cipen kebalik, dia mau syuting iklan, disuruh sama bapaknya narik bajai. Makasih ya Pak, sudah mengungkap masa lalu saya. Gue baik orangnya, gue baik. Thank you banget Aku udah diem-diem loh padahal. Iya, gue kan ngingetin biar lu gak lupa masa lalu. Tapi gini, setiap orang kan punya masa lalu. Betul. Nah kalau ingin tahu tadi Mas Benigno udah kasih tahu sedikit soal masa lalunya, tapi biar pemirsa lebih tahu seperti apa, kita lihat ini Benigno di masa lalu. Ini dia. Hanya dirimu teman sehati sejiwa, dalam berbagi kisah dan segala cerita. Pada malam dapatkah kau lihatnya perbedaan dan tak terungkapkan, tapi mengapa kau tak berubah? Ada apa denganmu? Bukan. Jadi rekamannya di Jakarta dulu. Tapi orang kan nggak banyak yang nggak tahu saya ini orang mana gitu. Jadi ada temen rekaman di daerah Sumatera lagu dangdut. Tapi saya nggak mau dangdut. Saya maunya lagu Minang dong. Gitu. Sampai produsernya nggak percaya. Kalau bisa menyanyikan lagu Minang. Iya, saya produsernya kan orang Padang. Saya udah ngomong, Om, lagunya lagu Padang sih lah Om, gitu kan. Dia tetap bahasa Indonesia loh. Gak mungkin Benny, kamu gak bisa bahasa Padang dong. Ya kan? Terus gue bilang, bisa Om, saya orang Padang. Sampai meyakinkannya itu sampai sebulanan. Akhirnya dia kasih lagu, ya saya coba dan alhamdulillah albumnya di Sumatera sih, alhamdulillah sampai ke Malaysia. Perjuangan lagi-lagi ya yang kita lihat di sini. Sebulan meyakinkan produsernya, itu pun produsernya yakin setelah ngeliat Benigno dagang nasi Padang gitu. Setelah melihat Benigno dagang nasi Padang sambil tari piring ya. Tari piring. Biar lebih yakin. Betul. Enggak, lu pas ngomong sama produser emang dialeknya enggak Padang banget apa? Enggak, kalau gue yang ngomong enggak, tapi kalau beliau yang ngomong Padang banget. Ada bisa begitu dong. Oh iya. Gimana saya pusing pala saya. Kalau tadi kan Benigno. Nah, kalau Selfie ini juga bisa dibilang seseorang yang dulu juga punya masa lalu dengan seorang laki-laki, tapi ya sudah lah. Sudah move on ya, Bu ya? Orang udah move on, ibu lagi ngingetin. Kan justru ditanya dulu. Kalau emang beneran udah move on, mau disinggung rasanya biasa aja. Dari siapa? Dari itu Mister. Maksudnya Mister emang pacarnya sekarang bule? Enggak tahu, pokoknya Mister aja. Dia kan Mister. Emang sekarang sama bule? Kalau cowok itu kan Mister. Ya enggak tahu. Iya. Kita buka aja. Jadi kalau misalkan tadi udah sedikit dibuka sama Benigno bahwa apanya yang dibuka? Apaan? Cowok yang lagi dekat sama Selfie, Mister depannya Franz Mister. maksudnya.
Mr. Franz yang nelpon. Oh, kirain Mr. Bean. Hei. Aku mau lihat dong, aku belum. Nggak, jadi aku tanya sekarang, apakah betul sekarang seorang selfie sedang menjalin cinta kepada warga negara asing? Oh, boleh, mau lihat dong. Elup, alias bule. Apa betul? Kita lihat. Oh, dia nggak mau jujur. Oke. Kita sudah punya buktinya. Nah. Mana? Ini. Ternyata kelanjutannya adalah silakan. Hey Sophie, I'm in sunny Bali and I heard everything's going well in Jakarta. I just want to wish you good luck with the competition tonight. And I hope to see you soon. Miss you so much. Itu dia pasangan dari Selvi Nabila. Oh, namanya Brad. Namanya Brad ya? Iya, Brad ya namanya ya. Sini ngobrol dulu. Gini Selvi. Ganteng banget. Coba Wendy, dari gesturnya sampai ke deprok-deprok. Iyalah. Kalau nggak ada apa-apa nggak mungkin semalu itu. Ini aja sekarang salting, namanya Brad, depannya pasti Je ya? Brad. Jebret. Jebret. Coba nih, Pak, kalau Pak nih. Aduh kering gigi, belum minum dulu. Boleh minum dulu, silahkan. Ya udah minum. Nggak ada deh. Minum, gigi boleh kering. Tapi kan hati udah basah. Berbunga-bunga. Dia belajar dari Usi, dia move on dan akhirnya lebih bahagia sekarang. Iya dong. Bule-bule juga itu bule karbitan, ini bule. Terus gimana? Dika. Sekarang udah berapa lama sama Mr. Jam itu? Mr. Brad. Mr. Roti. Mau 5 bulan kali ya. 5 bulan mah lagi anget-angetnya. Kamu pacaran berapa tahun waktu itu? Saya 5 tahun pacaran. 5 bulan lagi hangat-hangatnya. Belum apa-apanya 5 bulan mah. Tapi nggak apa-apa. Sering lihat di pet gitu ya kan. Dibocorin semuanya di sini. Ya udah nggak apa-apa, kita doakan aja. Semoga kan kalau dapat produk import kan lumayan nih. Anaknya biar agak bule-bule tuh kayak Leli nanti anaknya. Ya gara-gara lihat ini. Produk unggul. Udah ada tuh kan? Udah ada. Contohnya ya, Oke, Benigno udah, Selfie udah, sekarang giliran Usi. Andika ya, Andika. Usi. Ngumpet lagi di bawah meja ibu. Tapi dia ini lucu loh. Suami istri sama-sama stripping setiap malam, tapi dua-duanya tuh di TV yang berbeda. Kami dipisahkan. Dan saling bersaing sebenarnya. Ya, bagus. Jadinya harganya juga makin lama makin naik karena persaingan itu. Bener. Tapi kan tetap pundi-pundinya ditemukan di rumah. Oh iya. Buat anak dan keluarga. Nah, pengen tahu seperti apa penampilan Usi pertama kali di TV? Kita lihat ini. Pertama kali di TV. Untuk segalanya, kita sayang sekali sama mama. Kita suka nonton mama di TV. Terima kasih untuk semua cinta yang mama telah berikan buat kita semua. We love you, mama. Itu video dibikin oleh kedua anak Usi yang udah gede-gede. Tadi mau suruh Cibulan bikin tapi jadinya berantakan. Kakak Dede kemana itu lagi tidur jangan-jangan. Jadi bisa dibilang mereka lah alasan kenapa Usi sama Andika banting tulang, mulai sebuah bisnis karena ingin masa depan yang lebih baik untuk anak-anaknya ya. Iya. Mamanya bodoh, papanya bodoh, yang penting anak harus pintar, harus bahagia gitu. Keren. Tuh bagus. Jadi makanya memang hidup kan harus ada peningkatan, betul gak? Benar. Dan tapi kalau misalkan kalau gua dengar tadi kan Usi sempat bilang kalau buat ini, buat itu masih standar lah. Tapi kalau buat pendidikan mereka berdua tuh nomor satu di luar standar lah ya. Udah nggak mikirin lah ya, pokoknya maksudnya biasa kan orang cari biaya dulu baru sekolah di mana. Sekarang cari dulu sekolah yang terbaik baru biaya nanti mengikuti. Memang begitu. Jadi kita kayak kemarin ya sempat kan tiap tahun itu sekolah naik terus, kita sempat aduh Mas ini sekolah naik terus, ini Elia mau di situ juga apa enggak? Apa mau dipindahin? Terus kata Andika, "Loh, jangan Elia yang pindah sekolah. Elia tetap di situ. Kita yang cari duitnya lebih banyak lagi." Andika gitu. Oh ya udah deh, kita jadi enak banget ya punya suami kayak gitu, ya ampun. Cuman satu. Gitu. Kenapa? Gitu. Loh iya dong. Sekarang kita tanya, biasa ibu-ibu di sini gimana sih? Ya udahlah kalau gitu anak kita dipindahin aja, cari uang susah tahu. Betul ibu-ibu? Tuh. Jadi harus bersyukur. Bagus. Sebentar. Ini ada apa begini semua? Ya, ini
Sip. Oh, Cukup. sorry. Cukup. Enggak sip kata dia. Sip. Sip, Keren. sudah cukup karena sedikit informasi pemirsa, anaknya Usi dari tadi bikin foto gue ya. Oh, ya. Coba dilihat. Gak apa-apa, kreatif. Benar-benar. Jangan halangi anak-anak Iya, bermain. benar, Biarkan. Oke, baiklah. Kita nanti akan kembali lagi pemirsa dan nanti kita akan ngebahas ada satu hal lagi yang dilakukan oleh Usi dan Andika bersama-sama yang bisa menambah pundi-pundi uang mereka lagi. Kira-kira apa itu? Kita saksikan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi. It's all about the money. It's all about the dim. I don't think it's funny.